Harga BBM udah naik, fams. Oh my wow. Kabarnya sih, pemerintah sudah merasa berat dengan beban subsidinya yang mencapai 500-an triliun. Kalau BBM udah naik begini, udah paling bener deh kita beralih ke transportasi massal. Udah murah, bisa ngatasin masalah kemacetan di ibu kota, fams. Iya nggak tuh? Hehehe. Tapi fams, daripada kamu pusing mikirin harga BBM yang bakal naik, mending kita kasih tahu aja nih informasi transportasi modifikasi yang unik banget. Bahkan ada yang bisa ngasilin cuan loh. Oh my wow. Kendaraan ini sempat jadi primadona ibu kota tempo dulu, fams. Siapa sih yang nggak tahu sama bajai? Tahun 70-an nih, fams, si roda 3 ini meluncur langsung dari India masuk Jakarta sebagai solusi masalah transportasi di masa lalu. Dengan kecepatan maksimal sekitar 70 km per jam, bentuk dan karakteristik moda transportasi jenis ini dianggap bisa menembus kemacetan jalan ibu kota yang semrawut saat itu. Itu dulu, fams. Eksistensi bajai di ibu kota kini mulai tergerus zaman. Tapi bukan berarti punah sama sekali ya. Sekarang ini sejumlah armada bajai mampu beradaptasi dengan kebutuhan masa kini yang makin asik. Gak cuma sebagai moda transportasi aja, si gesit ini bisa jadi armada pemadam kelaparan bagi warga ibu kota. Kok bisa ya? Kalau nggak percaya, silahkan datang ke wilayah selatan ibu kota. Nah, berlokasi di tepian Jalan Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, ada tempat kuliner yang jadikan bajai sebagai tarik utamanya. Yoi fams, konsep jajanan unik ala food truck ini memang tampil beda. Sebenarnya sih, konsep kuliner food truck pertama kali dikenal sejak abad ke-17 di negeri Paman Sam, Amerika Serikat. Memiliki sejarah panjang, food truck menjadi salah satu tren kuliner yang sekarang cukup populer keberadaannya. Nah, ini nih yang unik. Bukannya mau pakai truk sebagai media tempatnya, jajanan yang satu ini, fams, justru mengadopsi baja sebagai lapak jualannya, fams. Tetap keren dengan sentuhan kearifan lokal ibu kota tempo dulu. Jajanan bajai ala food truck ini, fams, udah eksis sejak tahun 2020 lalu. Berawal dari dampak saat pandemi, sang pemilik yang adalah mantan chef sebuah hotel bintang 4 di Jakarta akhirnya banting setir. Kemampuannya meracik menu masakan ala hotel berbintang diaplikasikan ke tempat jualan yang lebih merakyat. Pakai bajai di pinggir jalan, fams. Wah, kreatif ya. Walau pakai kendaraan jadul dan lapaknya di tepian jalan, ini bukan berarti kualitas dan kebersihannya dikesampingkan ya. No. Di sini nih, fams, menu ayam panggang jadi daya tarik kuliner utamanya. Bukan sekedar ayam panggang yang biasa, racik-meracik sajiannya berkiblat dari model roasted chicken yang ada di Amerika Serikat sana. Gak cuma menu ayam panggang aja, fams, sajian menu western lainnya juga bisa kamu nikmatin. Mewah, tapi tetap rakyat. Jaksel banget deh, fams. Hihihi. Untuk merasakan sensasi kelezatan ayam panggang mewah, gak perlu keluar banyak rupiah. Cukup dengan Rp38.000, satu porsi kenikmatan ayam dan pelengkapnya udah bisa kita cicipi. Tenang, fams, kamu yang datang ke sini gak usah bingung mau makan di mana. Properti yang disediakan Bajai Food ini lengkap kok. Mau makan di tempat, tetap terasa nikmat. Mantap! Kendaraan roda 4 itu bisa dimodif, fams. Bener banget ya. Nggak kalah saing tuh sama si roda 3 kayak Bajai dan Bemo, ya kan? Nah, apa kabar roda 2 ya? Oh, bisa dong. Masa nggak bisa? Pengen tahu? Kita simak sama-sama yuk. Ini dia. Gak cuma kendaraan bermotor aja, fams. Ada juga nih sepeda yang bisa dimodifikasi. Di Solo, Jawa Tengah, sepeda juga digunakan sebagai mesin cuci, fams. What? Apalagi nih? Uniknya, sepeda ontel ini dimodifikasi dengan drum bekas. Nah, sepeda mesin cuci ini adalah hasil kreasi Pak Aris Joko Saraswo. Ide membuat mesin cuci tanpa listrik ini berawal dari keprihatinan Pak Aris terhadap banyaknya warga yang menggunakan listrik berdaya rendah. Makanya, fams, ketika menyalakan beberapa alat elektronik secara bersamaan, aliran listriknya tiba-tiba terputus alias anjlok. Apalagi kalau ditambah dengan mesin cuci, fams, pasti langsung anjlok karena tidak kuat menahan beban daya yang melebihi batas. Prototipe mesin cuci ini memanfaatkan drum bekas yang masing-masing digunakan sebagai pencuci dan pengering. Pada prinsipnya, ya sama, fams, menggunakan teknik putaran yang hampir sama pada mesin cuci sebenarnya.
Nah, sepeda ontel ini digunakan untuk menggerakkan drumnya. Makanya dihubungkan dengan gear yang terpasang di bagian samping. Gear ini kemudian disambung dengan gear roda belakang. Nah, untuk menyambungkan dengan drum ini, ada karet yang digunakan untuk memutarnya. Sepeda mesin cuci ramah lingkungan ini dikasih judul laundry keliling fams. Warga yang membutuhkan bisa menggunakan jasa Pak Aris saat melewati rumah. Tapi pada suatu waktu, mesin cuci tenaga genjot ini juga ditinggal di satu kampung yang kebanyakan warganya memiliki daya listrik rendah. Jadi ya bisa dimanfaatkan langsung deh oleh warga setempat. Cara menggunakannya sangat simpel fams. Baju yang akan dicuci dimasukkan ke dalam tabung cuci. Lalu tambahkan dengan deterjen dan air bersih. Kemudian genjot sepeda sekitar 10-15 menit. Jadi selain mencuci baju, kamu juga bisa tuh olahraga sekalian. Daripada menggunakan sepeda statis, mending menggunakan sepeda ini fams. Badan sehat, cucian bersih. Setelah bersih, masukkan ke dalam tabung pengering. Kemudian genjot lagi sekitar 5 menit. Oh iya, kalau mau kasih pewangi, tinggal masukkan lagi ke dalam tabung cuci. Kasih air dan pewangi. Kemudian genjot lagi. Terus keringkan lagi deh. Inovasi kendaraan begini emang berfaedah banget fams. Bisa hemat listrik dan bahan bakar. Sekaligus bisa bikin badan jadi sehat. Wah, emang keren deh idenya. Waduh, gawat, ada kebakaran nih fams. Loh, kok jadi bahas kebakaran sih? Katanya tadi mau lihat kendaraan roda 2 yang dimodifikasi. Gimana ini? Tenang, jangan panik dulu. Ini dia nih, kendaraan roda 2 modifikasi yang dimaksud fams. Namanya motor pemadam kebakaran walang kadung. Nama ini diambil dari serangga atau belalang fams, karena hewan ini termasuk gesit. Sama seperti dua motor ini yang mampu menerobos gang sempit saat terjadi kebakaran. Sebenarnya sih, kebakaran tadi hanya simulasi aja fams, untuk mencegah dan penanggulangan dini saat terjadi kebakaran. Meski cuma latihan, petugas pemadam kebakarannya gercep banget ya. Nah, di Surabaya ini punya 2 unit motor PMK yang siap menembus perkampungan kecil dan ganggang pemukiman fams. Mereka dengan sigap bakal memadamkan api sampai pada titik pemicu kebakaran fams. Oh iya, petugas-petugas ini emang hampir tiap hari nih punya jadwal sosialisasi ke perkampungan warga, khususnya di Surabaya. Emang agak repot sih fams kalau terjadi kebakaran di gang sempit, terutama di kota besar. Keberadaan rumah-rumah yang berhimpitan jadi salah satu faktor si jago merah mudah menyebar ke sekelilingnya. Kalau begini, otomatis sih mobil pemadam kebakaran jadi susah masuk ke pemukiman padat penduduk fams. Motor sport bertenaga 250 cc ini sengaja dimodifikasi dengan peralatan pemadaman. Di jok bagian belakang ada tempat gulungan selang sepanjang 15 meter. Terus ada 2 tabung foam dengan kapasitas masing-masing 25 liter. Fams, pasukan pemadam kebakaran walang kadung ini bisa lebih cepat sampai lokasi kebakaran karena bisa menembus macet. Mereka harus datang kurang dari 7 menit sebelum mobil PMK-nya datang. Apalagi motor PMK ini bisa jadi four-rider untuk patwa lengkap dengan rotator. Kecenya nih fams, motor yang satu ini bisa masuk tol juga loh. Gini-gini, petugas pemadam walang kadung ini berhasil menghambat api agar nggak membesar loh fams. Soalnya, walang kadung ini bisa memuat 2 tabung pemadam berupa foam atau busa. Pemadaman dilakukan dengan sistem compressed air foam system. Di dalamnya ada campuran air dan foam dengan tekanan sampai 9,5 bar. Terus, lontaran foam ini bisa menjangkau sampai 15 meter loh fams. Kalau persis kena sumber air, nggak sampai 1 menit, api sudah bisa dijinakkan. Keren deh emang motor modifikasi ini. Kendaraan roda 3 ini dipastikan udah tergerus zaman fams. Gak digunakan lagi sebagai angkutan umum di ibu kota Jakarta. Tapi bemo milik Pak Sutino alias Kinong ini disulap jadi perpustakaan. Uniknya nih, bemo perpustakaan ini kerap mendatangi sekolah-sekolah 3 kali dalam seminggu fams. Perpustakaan keliling ini menyediakan berbagai jenis buku, mulai dari taman kanak-kanak hingga SMA. Pak Kinong mengubah bemonya menjadi perpustakaan keliling sejak tahun 2013 fams. Semua berawal ketika Pak Kinong ingin menjual bemonya yang sudah tua karena tidak menghasilkan lagi. Seseorang kemudian tertarik membeli bemo Pak Kinong untuk diubah menjadi perpustakaan keliling.
Pak Kinong lalu dipercaya sebagai operatornya. Ternyata nggak sampai di situ aja, fams. Bemo lalu dimodifikasi sehingga bisa untuk memutar film ala bioskop. Wah, kreatif banget ya. Bisa untuk menambah ilmu, bisa pula nih untuk hiburan. Gak kurang, ada 100 judul film yang dikoleksi Pak Kinong, fams. Semuanya bisa diputar dengan gratis. Berbekal proyektor, layar, laptop, dan sound system bantuan, Pak Kinong mampu mengingatkan kembali budaya nonton layar tancap di masa lalu. Meski hanya seminggu sekali beroperasi, Bemo Bioskop Pak Kinong ini selalu ditunggu warga. Sekitaran Karet Tengsin, Jakarta. Bravo Pak Kinong! Wih, rame bener nih! Anyway, kamu pasti udah kenal dong dengan kendaraan modifikasi yang satu ini. Yoi gak? Yup, camper van alias van camping. Camping dengan mobil antik kayak gini, fams, sebenarnya udah ada sejak lama, fams. Tapi mulai booming lagi nih saat pandemi COVID-19 melanda dunia. Banyaknya penerbangan dan hotel yang tutup membuat orang memilih wisata dengan kendaraan kayak gini nih. Soalnya tren wisata ini dinilai lebih aman dan privat buat keluarga. Asiknya nih, fams, wisata pakai kendaraan ini bisa pilih view sesuka hati. Bener. Mulai gunung, pantai, atau hutan belantara, semua bisa kok. Asik gak tuh? Soal budget, cincai lah. Karena gak ada biaya penginapan sama sekali. Segala aktivitas juga bisa dilakukan di dalam kendaraan. Dalam dunia camper van, jenis mobil Volkswagen emang paling banyak dipakai, fams. Restorasi dilakukan mulai dari penggantian sampai perbaikan bagian bodi mobil, repaint, hingga memperbaiki bagian mobil terkecil sekalipun. Hasil restorasi buatan lokal ini gak perlu diraguin lagi, fams. Kebukti deh, beberapa mobil yang sudah dimodifikasi pernah dijadikan sebagai head cover berbagai majalah dunia, seperti majalah keluaran Inggris. Saik nggak tuh? Kalau sekarang sih, semua jenis kendaraan bisa kok dipakai untuk kegiatan camper van, fams. Mau minibus, sedan, atau mobil ban penggerak depan belakang juga bisa. Pokoknya, semua tergantung kamu bisa menata mobil biar nyaman saat digunakan camping. Sebenarnya sih, fams, butuh budget yang cukup besar nih kalau harus bangun mobil dari awal. Tapi banyak juga kok orang yang putar otak untuk bisa bikin mobil modifikasi ini. Misalnya, mobil yang satu ini, fams. Ayo, coba diperhatiin deh. Ada yang beda nggak dari mobil ini? Nah, kamu pasti nggak nyangka kan? Kalau tempat camping berjalan ini dulunya adalah ambulans, fams. Iya, ambulans yang buat angkut orang sakit itu loh. Kabarnya nih, fams, mobil ini didapat dari hasil lelang. Selanjutnya, kabin mobil ini disulap senyaman rumah sendiri. Lihat nih, interior mobil modifikasi ini lengkap. Ada televisi, kasur, lemari, plus dapur. Wih, keren. Nah, kamu yang cuma punya mobil kecil, jangan sedih. Bisa kok dikasih tenda tambahan yang nempel di badan mobil. Tenda di atap mobil ini memiliki istilah roof tent. Pokoknya praktis banget deh. Kemah pakai roof tent ini bisa dijadikan tempat tidur untuk 2 orang. Bongkar pasangnya secepat menjentikkan jari, fams. Kalau udah terbiasa, bisa selesai kurang dari 2 menit aja loh. Tenda untuk berbagai jenis mobil ini terdiri dari 2 tipe, yaitu berukuran 1,4 meter dan 1,9 meter. Ya, tinggal disesuaikan aja sih dengan dimensi mobil yang kamu pakai, fams. Kalau yang lebih sederhana ini namanya side awning. Penutup tenda ini dibuat dari terpal atau kain, berbahan polyester yang tahan air. Tenda yang dipasang di samping mobil ini cuma disanggah oleh sepasang tiang aja, fams. Di bawahnya bisa ditaruh bangku dan meja, biar terhindar dari sinar matahari atau hujan. Untuk listrik, bisa kok pakai solar panel, fams. Jadi, aman terkendali selama matahari lagi terang-terangnya. Hahaha. Di Bali, fams, udah banyak loh lokasi yang bisa digunakan untuk wisata camper. Kalau ada tulisan kayak gini, artinya wilayah ini ramah camper van, fams. Buat kamu yang tertarik sama tren ini, boleh kok penjajakan dulu. Kalau nggak punya budget yang cukup, bisa melipir nih ke sekitar Danau Batur. Tempat ini dikelilingi perbukitan hijau. Di tepian danau juga terdapat pura yang berfungsi sebagai penjaga keharmonisan kawasan alam yang cantik. Tempatnya juga dingin karena berada di ketinggian 1240 mdpl.
Nggak harus punya camper van sih, pakai mobil juga bisa. Tinggal sewa beberapa tenda aja. Nggak perlu khawatir, fasilitasnya cukup lengkap kok. Masing-masing tenda sudah ada colokan listrik, biar nggak ketinggalan update di sosial media. Di sini juga ada musola, dapur umum, sampai kamar mandi yang bersih. Lengkap kan? Dijamin bisa wisata wah dengan low budget. Asik juga nih, ngobrol santai sambil tanya-tanya sama pemilik campervan yang udah expert. Siapa tahu jadi minat beli satu. Kapan lagi ya kan liburan ala campervan kayak gini? Pemandangannya dilihat bukan sebatas tembok kayak di hotel aja fams, tapi lukisan langsung dari Sang Maha Pencipta. Sempurna. Cielah. Wah, luar biasa ya fams. Saya juga pengen punya satu, biar bisa liburan sama keluarga. Yoi nggak? Aminin dong. Waduh. Oke, nah tapi yang lebih oke lagi kalau misalnya transportasi umum dimodif. Wah, cakep tuh. Itu bisa ngasilin cuan, ya. Nah, ini baru asik nih. Kendaraan yang satu ini juga hasil modifikasi fams. Kalau dari luar emang nggak ada bedanya fams dengan bis berdesain modern. Tapi dari dalam, bis ini menawarkan fasilitas yang berbeda fams. Cocok deh buat kamu yang pengen menempuh perjalanan jauh sampai berjam-jam. Yap, sleeper bus. Memang pas banget nih buat kamu yang ingin berpergian jarak jauh. Selain bisa rebahan, fasilitas di dalam bis ini juga dijamin bikin betah. Mulai dari monitor hiburan untuk masing-masing penumpang, sampai slot USB untuk mengisi daya ponsel. Dalam satu bis, hanya tersedia 21 seat penumpang. Bisa dibilang ini bis eksklusif gitu fams. Ini nih, sleeper bus yang barusan kita naikin. Bagian luar terlihat gagah dan modern. Di dalam nampak nyaman dan elegan fams. Kira-kira bis ini impor dari mana ya? Wait, badan dan interior bis ini semuanya buatan dalam negeri kok. Tepatnya di kota Ungaran, Jawa Tengah. Pabrik karoseri ini fams sudah membuat bis sejak tahun 1977. Wah, udah lebih dari 40 tahun tuh. Berawal dari bengkel perbaikan mesin yang berdiri sejak tahun 1967. Pabrik ini berinovasi hingga menjadi pembuat bis karoseri sampai sekarang. Membuat bis berawal dari sasis ini nih. Sasis adalah rangka bagian bawah yang terdiri dari roda, transmisi, sistem suspensi, dan mesin. Ibaratnya, sasis adalah rangka utama kendaraan. Yang dibuat di pabrik ini hanya badan dan interiornya aja nih fams. Sementara untuk sasis biasanya didatangkan dari negara produsen kendaraan seperti Jepang, Jerman, dan Swedia. Untuk bagian badan bis, bahan stainless steel lah yang digunakan. Lembaran baja dipotong untuk dilubangi menggunakan laser. Sementara rangka baja untuk menopang badan bis dibengkokkan dulu nih menggunakan mesin. Lanjut, baja dipasang di bagian sasis fams. Bisa dibilang proses ini penting untuk ketahanan bis. Jadi harus ekstra hati-hati ya. Kalau ini bagian untuk memasang badan bis. Selain membuat bis baru, pabrik ini juga bisa memperbaharui bis yang rusak atau bis yang usianya sudah tua fams. Sekarang kita ke bagian interiornya nih. Kursi yang digunakan untuk bis ini juga dibuat di pabrik ini loh fams. Untuk mengelas rangka kursi udah pakai robot tuh. Wah, canggih juga ya. Sementara untuk bagian lain seperti menjahit dan memasang kursi pada rangka masih dikerjakan secara manual. Tuh, kursi-kursi bis yang udah jadi. Kok ada kursi Transjakarta juga sih? Iya fams, bis Transjakarta yang warawiri seantero Jakarta ini 80%-nya ini dibuat di pabrik ini juga nih fams. Tuh, bagian dalam bis ini sudah mulai diisi, terutama komponen elektronik untuk lampu, penyejuk udara, dan sebagainya. Untuk pengecatan ada beberapa tahap nih, mulai dari pemberian dempul untuk menutupi lubang-lubang kecil dan meratakan badan bis. Lalu pemberian warna dasar, supaya nanti catnya merembes ke pori-pori baja. Kalau udah, siap dicat sesuai pesanan deh. Semua proses pengecatan dilakukan di dalam ruangan, biar nggak kena debu fams. Bis yang sudah jadi harus dimandiin dulu nih. Bukan dicuci ya, tapi harus dites kebocorannya. Bis disemprot air bertekanan tinggi dari berbagai sisi selama 30 menit.
Kalau tidak ada rembesan air di bagian dalam, berarti bis ini sudah lolos uji fams. Semua bagian bis juga harus dites, mulai dari mesin, pintu, sampai pengecekan bangku penumpang. Untuk membuat satu buah bis, diperlukan waktu sekitar 40 hari kerja. Sementara untuk bis tingkat, bisa sampai 2 bulan. Dalam sebulan, pabrik ini bisa memproduksi sebanyak 120 bis, atau 1.500 unit per tahun. Gak cuma digunakan di berbagai kota di Indonesia, bis buatan pabrik ini juga diekspor ke Fiji, Bangladesh, dan Timor Leste. Bahkan, lebih dari 200 bis sudah diekspor ke Fiji. Keren! Indonesia mendunia! Gimana kendaraan modifikasi tadi, fams? Unik dan menarik ya? Apalagi kalau bisa ngasilin cuan. Kira-kira kamu punya ide apa nih buat bikin kendaraan modifikasi? Coba bikin aja dulu. Siapa tahu bisa booming dan bisa go internasional. Kalau udah setengah jam, saatnya Jorici pamit nih. Undur diri dulu ya, fams. Saksikan Rekam Indonesia, karena Indonesia mendunia.